Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Uhayyikum bi tahiyyati ahli jannati wal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kajian rutin, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ya dari kajian kita yang sebelumnya, yang pada pertemuan yang lalu, maksud saya, atau pada episode yang lalu itu sudah kita bahas terkait dengan masalah syaqaul insaniyati bisababi ghiyabil muslim wa akhlaqihi, kan gitu. Tragedi kemanusiaan itu terjadi karena ketidakhadiran seorang muslim dan juga akhlaknya yang sudah tidak ada lagi, atau akhlaknya tidak dinampakkannya dia sebagai seorang muslim. Kan itu sudah kita bahas ya, dengan berbagai macam penjelasannya sudah kita sampaikan. Intinya pada pertemuan yang sebelumnya kita ceritakan bahwa ternyata di beberapa benua lain, di benua Eropa dan Amerika ya, termasuk negara Brazil tadi itu, negara Amerika Latin, saya kira itu berlebih-lebihan dalam harta gitu. Sementara di sebagian negara di Afrika dan di Asia itu banyak yang tewas dan banyak yang meninggal dunia karena kelaparan begitu. Subhanallah. Jadi inilah kita bisa lihat bagaimana perbedaan yang sangat mencolok antara peradaban Islam yang sangat pri dengan kemanusiaan, yang sangat konsen dengan masalah kemanusiaan, yang tidak ridho dia tetangganya yang mencium bau makanannya untuk tidak memberikannya ya. Sementara peradaban barat itu yang sangat materialistik ya, yang pada akhirnya peradaban itu mengancam puluhan juta manusia meninggal dunia karena kelaparan, karena peradabannya tak ada gitu, lulu gue ya gitu, kira-kira gitu kan. Yang pada akhirnya apa yang terjadi itu tadi, di sebagian negara yang kita sebutkan tadi itu, di daerah benua Afrika dan juga benua Asia itu banyak yang meninggal dunia karena masalah kelaparan ini. Kita lanjutkan ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita belum sempurnakan ini. Kita akan sempurnakan dulu dan baru kita masuk ke poin berikutnya ya. Wa ma ashqal insaniyata allahisata wara'a nizam al-madiyah. Dan alangkah buruknya ya kemanusiaan allahisah, yang terengah-engah ya di belakang aturan-aturan yang sangat materialistik ya, syarqiyha wa gharbiyiha, barat, timurnya dan baratnya, mutakhabbitatan, yang terpukul ya, bidaji jahiliyah halikah sawan, di kemewahan yakni orang-orang jahiliyah yang gelap gulita, yang lagi yang gelap gulita, yang tidak ada penerangan di dalamnya. Artinya ingin disampaikan di sini bahwa alangkah celakanya masalah kemanusiaan ya, di belakang apa? Di belakang aturan-aturan yang madiyah, yang bersifat materi itu, baik di barat maupun di timur ya, di timur dan di barat, yang terpukul, terjatuh dia di hadapan apa? Di hadapan kemewahan jahiliyah yang gelap gulita. Artinya bahwa peri kemanusiaan itu tidak akan berpihak ya, tidak akan ada orang berpihak kepada masalah peri kemanusiaan baik di barat dan di timur ya, di hadapan apa? Di hadapan kekayaan gelap gulita, kemewahan yang gelap gulita jahiliyah ya, yang memang tidak pedulikan orang lain. Di sini ini yang mau disampaikan di sini, bahwa Dr. Ali Hashimi ingin menyampaikan bahwa tragedi kemanusiaan atau alangkah celakanya masalah kemanusiaan itu di hadapan peraturan-peraturan yang sangat materi itu. Karena kalau materi yang menjadi pertimbangannya bukan karena Allah, ya kita nggak mau dong memberikan pada yang fakir.
Kenapa kita nggak mau memberikan kepada yang fakir? Karena nggak mungkin dia balas gitu. Ini kan itu yang materialistik itu kan begitu. Kita ngasih ke orang, kita mengharapkan juga balasan dari dia. Sementara konsep dalam Islam tidak demikian. Kita ngasih ke orang karena Allah gitu. Dan kita yakin balasan itu datang dari Allah. Itu. Jadi kita tidak mengharapkan balasan dari dia. Ingat dalam surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanya saja kami ini memberikan makan kepada kalian. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan. Ya, kami memberikan makan kepada itu karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kalian ini karena mengharapkan ridho Allah. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun kami nggak harapkan. Allahu Akbar. Ini sudah sampai kepada makom tingkatan yang sangat luar biasa dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini katanya sangat celaka sekali ini masalah kemanusiaan ini. Kalau dihadapkan dengan masalah peraturan-peraturan yang bersifat materialistik baik di barat maupun di timur, ya, yang pada akhirnya dia akan terjatuh, nggak akan ada harganya, nggak akan diperdulikan tentang masalah kemanusiaan itu kalau dihadapkan dengan kemewahan jahiliyah yang sangat gelap gulita. Itu tadi dia orang miskin nggak akan membantu. Kenapa? Karena nggak ada diharapkan darinya balasan lagi, gitu. Karena mereka pikirkan untung dan untung lagi, ya. Wa ma'adhama mas'uliyatal muslimina fi hamlin mush'ilin nuril ladzi yuqadu min syajaratin mubarakah. Dan alangkah besarnya tanggung jawab kaum muslimin di dalam membawa suluh yang memberikan cahaya yang dihidupkan dari pohon mubarakah, dari pohon yang sangat yang memiliki keberkahan. La syarqiyyata wala gharbiyah, bukan timur dan bukan barat. Artinya Islam punya konsep yang sangat luar biasa. Islam memiliki konsep keadilan. Islam memiliki konsep kemanusiaan yang sangat adil. Ini dia di sini. Ya, maka dikatakan alangkah besarnya tanggung jawab kaum muslimin dalam membawa suluh atau obor, ya, yang akan memberikan cahaya, dan cahaya itu diambil dari pohon yang berkah. Ya, kalau kita lihat dalam surah An-Nur kan itu. Ya, yuqadu min syajaratin mubarakah. Itu bisa dilihat dalam surah An-Nur, ya. La syarqiyatan wala gharbiyah, tidak ke timuran dan tidak ke baratan, di tengah-tengah dia. Maka pabihi, maka dengan suluh, dengan obor tadi, wahdahu, dengan suluhnya sendiri, suluh Islam, konsep Islam, tatabaddadu janadisul jahiliyah, maka akan sirnalah, maka akan hilanglah kegelapan jahiliyah. Dengan konsep Islam, maka apa? Maka konsep jahiliyah itu akan sirna, akan hilang. Wa binurihi, dan dengan cahaya Islam, ya, cahaya obor Islam, wahdahu, sendirinya, tastadi'ul uqul wal qulub, akan hati, akal dan hati akan bercahaya. Wa tafi'u al-insaniyah, dan akan akan menuntun manusia ila rusdi, kepada kepada rusdi, yaitu kepada bimbingan, wal hidayah, dan hidayah, wal amni, dan keamanan, war rakhai, dan juga ketenangan dan ketentraman. Ini dia. Artinya konsep Islamlah satu-satunya yang adil tentang masalah kemanusiaan. Kalau perkara kemanusiaan tidak dilihat lagi agamanya. Islam begitu. Ya, ini kan kafir Pak Ustadz. Walaupun kafir, kalau dia butuh dibantu. Kan tidak semua orang kafir diperangi dalam Islam kan. Hanya satu yang diperangi itu kafir harbi. Karena kafir itu kan ada 4 macam, ya. Ada kafir dhimmi, kafir yang diberikan jaminan. Ada kafir mu'ahad, yang diberikan perjanjian damai. Ada kafir namanya satu lagi musta'min, yaitu yang diberikan, yang meminta keamanan dia. Apakah kafir-kafir seperti ini nggak dibantu ketika mereka butuh, umpamanya ketika butuh makan, butuh dibantu. Yang diperangi hanya satu, kafir harbi, gitu, yang mengganggu dan menghalang-halangi kaum muslimin. Ya. Jadi konsep Islam nyata dan jelas sekali, ikhwan, para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, bahwa memang Islam memiliki konsep yang sangat luar biasa terkait dengan kemanusiaan ini. Maka tentu tanggung jawab kaum muslimin itu besar, gitu loh. Tanggung jawab kaum muslim besar dalam masalah ini. Ya. Maka kita sampaikan bahwa Islam memiliki konsep yang sangat jelas dan nyata tentang bagaimana menjaga kemanusiaan itu sendiri. Ya. Maka
dalam Islam ini sesungguhnya berbuat baik itu kan tidak hanya kepada tetangga muslim saja, hatta tetangga yang tidak muslim pun kita akan berbuat baik. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan atau pada bahasan berikutnya insyaallah taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka dengan cahaya Islam itu, ya, itu akan terjadi apa? Akan menghilangkan kegelapan daripada jahiliyah, kegelapan jahiliyah. Dan dengan cahayanya saja hati dan akal kita akan tersinari dengan baik dan akan menuntun manusia kepada jalan kepada jalan hidayah, keamanan dan ketentraman dan akan mendapatkan petunjuk. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-khamis, yang kelima. Jadi yang kelima saya maksudkan itu adalah dari judul besar kita, yaitu al-muslimu ma'ajironihi. Ini yang kelima. Ya, yang pertama kan kalau saya mengingatkan lagi supaya segar ingatan kita, yaitu ahsanun nas mu'amalatan li jironihi, kan, manusia yang paling bagus bermuamalahnya dengan tetangganya. Yang kedua al-muslimul samhun ma'jarihi, seorang muslim itu sangat toleran dengan tetangganya. Yang ketiga yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsi, dia cinta kepada tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya. Yang keempat syaqaul insani yati bisa babi ghiyabil muslimu akhlaqihi, yaitu apa? Tragedi kemanusiaan itu sebab karena ketidakhadiran seorang muslim dan akhlaknya tidak muncul, ya. Yang kelima ini yang akan kita bahas, ya. Al muslimu yuhsinu ila jarihi qadra taqatihi. Seorang muslim berbuat baik kepada tetangganya qadra taqatihi, sebatas kemampuannya. Kita dituntut berbuat baik, ya, tapi tentu sebatas kemampuan kita. Tak pula kita dipaksa. Tak pula kita ini dipaksa melebihi kemampuan kita. Ini dia. Al-muslimu yuhsinu ila jarihi qadra taqatihi. Seorang muslim berbuat baik kepada tetangganya, ya, sesuai dengan tokohnya, sesuai dengan kemampuannya, ikhwan. Al-muslimu wal muslimu al-wa'i ahadiya dinihi al-hanif. Seorang muslim yang bijaksana, yang perhatian akan petunjuk agamanya, ya, al-hanif, yang lurus. Yandafi'u bil ihsan ila jari, selalu terdorong, ya, untuk melakukan perbuatan kebaikan kepada tetangganya. Ala qadri taqatihi, sesuai dengan kemampuannya. Wala yahqiru al-qalila minal ihsani, dan dia tidak merendahkan yang sedikit dari berbuat baik, ya, yasdihi, yang dia berikan kepada tetangganya. Jadi dia nggak merasa nggak merasa hina, nggak merasa kecil, ya. Sekalipun kebaikan itu kecil diberikan kepada tetangganya. Kama yaf'alu ba'dul jahalah, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, ya. Sebagian orang-orang yang bodoh begitu, ya. Sebagian orang-orang bodoh kalau sedikit nggak mau dia ngasih ke tetangganya. Ini dia. Id yastaqillu al-ma'rufa, dia merasa kecil kebaikan. Fayamtani'u an taqdimihi li jarihi, maka dia terhalangi, enggan, nggak mau memberikan kepada tetangganya. Ya, karena sedikit gitu, ya. Fayuhrimu nafsahu, maka dia menghalangi dirinya. Wa yuhrimu jarahu minal khair, dan dia juga menghalangi tetangganya dari kebaikan. Ada umpamanya roti sebungkus gitu kan, kecil rotinya gitu, atau setengah bungkus lah kita taruh kan begitu. Dia tetangga nanti malu kita sedikit kita kasih, mesti enggak, walaupun sedikit tetap dikasih gitu loh. Itu untuk apa ya? Ya cuman dia begitu yang bisa mampu. Umpama dia punya durian, 1 biji durian, ya 1 biji durian dikasih separuh ke tetangganya. Ya kalau dia mampu, kalau dia pun di rumah banyak, 1 pun sebenarnya nggak cukup, ya jangan dibagi gitu loh maksudnya. Kalau dia di rumah sendiri umpama, sementara duriannya besar, durian apalah saya nggak tahu, tah durian apa itu namanya, durian besar itu ya, durian apalah namanya itu ya, durian besar, jadi separuh dikasih nggak apa-apa, jadi separuh untuk dia kan itu, atau sepertiga untuk dia, 2/3 untuk tetangga, nggak apa-apa. Orang dia sendiri kok di rumah, nggak habis juga. Jangan dipaksakan sampai dia muntah-muntah gitu kan, jangan. Sementara tetangganya mungkin juga selama ini belum pernah dia memakan durian. Mungkin kalau kita tanya, akhi antum kapan terakhir makan durian? Mungkin dijawabnya ini 2015 Pak Ustadz. 5 tahun yang lalu nggak pernah dia makan durian kan gitu. Sementara kita kalau ditanya kapan terakhir makan durian, mungkin 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu gitu. Karena seringnya kita makan durian sekalipun buah durian itu mungkin mahal gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa jadi perbuatan kebaikan itu dilakukan, diberikan kepada tetangga meskipun sedikit ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah selesai untuk masalah ini. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim.